Pemirsa, Pantai Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat di momen libur Lebaran baik dari Jabodetabek maupun luar daerah. Beragam aktivitas seru dan harga tiket yang murah meriah menjadi daya tarik utama wisata pantai ini. Beginilah suasana libur Lebaran di Pantai Ancol yang dipadati ribuan pengunjung sejak pagi hari. Beragam wahana permainan air menjadi pilihan favorit pengunjung, mulai dari perahu wisata, banana boat, hingga jet ski yang memacu adrenalin. Sebagian besar pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati suasana pantai. Kenapa milih Ancol? Karena di sini kan kebetulan keluarga pengen ke pantai. Nah, terus mudah dijangkau lah gitu. Aksesnya juga dari Banten lewat tol aja bisa nyampe sini. Tempat wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat ramai pengunjung di libur panjang Idul Fitri. Libur Lebaran di Pantai Pangandaran dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Kapolda Jawa Barat bersama Bupati Pangandaran turun langsung melihat situasi dan kondisi di lokasi wisata. Pada libur Lebaran, petugas gabungan disiagakan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk, area parkir, hingga sepanjang pantai. Pengamanan dilakukan secara maksimal untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan sekaligus mengantisipasi kemacetan dan potensi gangguan Kamtibmas. Kami tentunya beserta tim terkait terima kasih bantuannya untuk menjamin keamanan, melayani masyarakat supaya dapat berlibur dengan aman. Sementara itu, Bupati Pangandaran mengimbau wisatawan untuk tetap menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di kawasan wisata. Saya monitoring hari ini juga masih ada lah beberapa yang memang parkir di bahu jalan karena memang saya barusan komunikasi, mungkin petugasnya yang kurang. Jadi di saat mengamankan ke kanan, kiri, kecolongan gitu loh. Diharapkan situasi libur Lebaran di Pantai Pangandaran tetap kondusif, serta memberikan kesan positif bagi wisatawan dari luar kota maupun mancanegara yang berkunjung. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Salah satu tempat wisata di kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai didatangi wisatawan. Hangatnya air alami menjadi obat lelah perjalanan. Dan berikut laporan reporter Muharlin dengan juru kamera Eri Nugraha di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata di Tasikmalaya, namanya Cipanas Galunggung. Dan memang momen Lebaran ini menjadi momen bagi keluarga untuk berlibur mencari tempat wisata di kampung halamannya mereka masing-masing. Ada apa aja sih di Cipanas Galunggung ini? Kita ikuti saya, pemirsa. Hangatnya air belerang di kaki Gunung Galunggung seolah menjadi daya tarik bagi pemudik untuk mengisi libur Lebaran. Terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wisata ini dipadati pengunjung sejak awal masa libur Lebaran. Pengunjung didominasi wisatawan dari luar kota yang pulang kampung ke Tasikmalaya dan sekitarnya. Bagi wisatawan, kolam pemandian air panas ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, melainkan juga ruang untuk melepas lelah setelah berjam-jam bahkan berhari-hari berada di perjalanan. Berendam di air panas alami menjadi pilihan sederhana namun menyejukkan. Nuansa alam yang masih asri menjadi daya tarik utama dengan latar pegunungan dan udara sejuk khas Gunung Galunggung. Harga tiket masuk dan fasilitas yang terjangkau membuat tempat ini semakin digemari oleh semua kalangan. Karena mudik kan di sini, jadi setiap tahun saya ke sini. Iya. Kenapa milih wisata seperti ini? Karena dekat dari rumah. Terus ya murah lah. Masuk nih mandi air hangat. Kalau sumber mata air kita langsung dari sumbernya ada beberapa sapan yang langsung kita tampung dan dialirkan ke bak penampungan dan langsung ke kolam. Dan ada juga yang langsung kita di pemandian alam, ada yang langsung dari sumbernya kita pakai saluran peralon dan dialirkan langsung ke kolamnya juga. Di kawasan Cipanas Galunggung, ada beragam pilihan kolam air panas yang bisa dinikmati sesuai selera. Setiap kolam memiliki karakteristik masing-masing, namun semuanya tetap mengandalkan kehangatan air belerang sebagai daya tarik utama.
Ya, pemirsa, selain sebagai tempat wisata, berendam di kolam pemandian air panas Galunggung ini juga bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal dan juga penyakit kulit lainnya. Dan bisa juga sebagai terapi bagi Anda yang sulit tidur atau insomnia. Ini cukup berendam 15 menit saja di kolam ini. Dan begitu Anda akan merasakan relaksasi tubuh dan bisa tidur dengan nyenyak pada malam harinya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Muharlin Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, kaki Gunung Ciremai memiliki destinasi wisata yang syarat akan legenda dan keindahan alamnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tak disangka Taman Wisata Alam Linggarjati kini menjadi salah satu tujuan favorit pemudik yang ingin merasakan kesejukan air pegunungan. Salah satu lokasi wisata yang menjadi favorit pemudik di kawasan Kuningan adalah Taman Wisata Alami Linggarjati. Saat memasuki lokasi wisata ini, kita akan disambut jernihnya kolam ikan yang menjadi rumah ikan Canora bodas atau ikan dewa. Uniknya, warga di sini mengaku jika ikan-ikan keramat di mana konon merupakan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena membangkang. Ikan dewa merupakan jenis ikan air tawar yang tergolong langka dan bisa tumbuh hingga panjang 1 meter. Secara ekologis, keberadaan ikan ini menjadi indikator jika kualitas air masih sangat murni. Para pengunjung pun bisa berinteraksi dengan ikan dan merasakan pengalaman memberi makan. Dan kalau beruntung, bisa menyentuh langsung sisi keras ikan dewa yang konon memiliki tekstur berbeda dengan ikan pada umumnya. Sambil nikmatin kuliner yang ada di sini gitu kan sama keluarga, terus sambil ngasih makan ikan luar biasa. Baru kali ini saya makan ikan apa namanya, dewa ya nih. Ikan dewa, gimana tuh Pak kesannya lihat ikan dewa, terus ada aktivitas nih ngasih makan ikan dewa, gimana deh Bapak kesannya gimana? Iya, seru banget Pak, anak-anak juga senang ya. Harga tiket masuk lokasi wisata ini juga sangat terjangkau, antara Rp17.000 hingga Rp22.000 per orang. Pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kolam modern. Ini menjadi bukti nyata bagaimana mitos bisa menjadi benteng konservasi alam yang efektif. Dari Kuningan, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga memanfaatkan libur Lebaran untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya Cikau Park Purwakarta memiliki beragam wahana mulai dari edukatif hingga wahana ekstrim yang patut dicoba. Cikau Park di Purwakarta, Jawa Barat menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata untuk mengisi libur Lebaran. Warga bersama keluarga beramai-ramai memadati wisata menarik ini. Di sini, anak-anak hingga orang dewasa dapat menikmati berbagai wahana bermain, seperti wahana air atau kolam renang, kolam ombak, dan juga bermain kano. Selain bermain air, pengunjung bisa bermain di Taman Satwa. Anak-anak bisa belajar dan berinteraksi dengan aneka hewan. Lebih seru sih buat anak-anak kan, ramah jadi banyak anak-anak bisa pada main air sekalian gitu. Tadi 50.000 sih per orang. Kalau dibandingkan tahun lalu kita sedikit meningkat volumenya, mudah-mudahan terus meningkat sampai hari-hari liburan ini ya. Kita ada waterpark, itu yang wahana utama kita. Kemudian untuk sesi ataupun section edukasinya kita punya mini zoo. Kemudian setelah itu ada untuk orang-orang yang suka swafoto, kita punya area indoor juga, namanya Rumah Ilusi. Desainnya juga nyaman buat anak-anak tentunya. Kalau orang tua kan biasanya ngikut ya. Bagi Anda yang suka memacu adrenalin, rainbow slide dan ATV off-road patut dicoba. Bermain ATV, pengunjung bisa melewati medan yang tajam sambil menikmati pemandangan alam nan indah. Dengan harga terjangkau dan lokasi yang mudah diakses, Cikau Park kian ramai warga menghabiskan libur Lebaran bersama keluarga. Wah, pemirsa, saya baru saja selesai wahana terakhir yang menantang ini off-road. Seru sekali, nilai dari saya 10/10. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tilapia Aulia Novadu Kusuma, iNews melaporkan.
Kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diperlakukan selama libur Lebaran ini guna mengurai kepadatan. Pemudik memanfaatkan waktu libur Lebaran untuk berwisata, salah satunya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Lalu lintas pun dipadati oleh kendaraan wisatawan. Sistem pengalihan arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran ini. Mobil yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang menuju Jalan Mayor Suryotomo. Candi Borobudur masih menjadi pilihan wisatawan dari berbagai daerah di Magelang, Jawa Tengah. Warga memilih Candi Borobudur untuk mengenalkan sejarah dan warisan leluhur kepada anak-anak. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Minggu siang dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Wisatawan silih berganti mengabadikan momen bersama anak-anak dan keluarga untuk berfoto dengan latar belakang kemegahan Candi Borobudur. Sebagian besar wisatawan rombongan keluarga yang akan mengenalkan sejarah pada anak-anak di hari libur Lebaran. Edukasi untuk pembelajaran seperti itu. Dia penasaran, dia ingin naik sampai ke atas. Ini berapa orang Pak rombongannya? Kebetulan 4 orang. Jika Anda sedang berada di Jawa Tengah untuk memilih destinasi wisata, Candi Borobudur bisa menjadi tujuan liburan bersama keluarga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Lampung memanfaatkan libur Lebaran dengan mengajak keluarga berlibur. Krakatau Park Lampung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Dalam rangka libur Lebaran, banyak masyarakat yang mengajak keluarganya untuk berwisata. Krakatau Park merupakan taman bermain terbesar di Lampung dengan harga tiket masuk dibanderol Rp65.000 hingga Rp200.000 untuk tiket terusan. Taman wisata ini buka dari jam 9 hingga jam 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ribuan warga antusias mengikuti tradisi Grebek Syawal Keraton Yogyakarta. Mereka berebut gunungan berisi hasil bumi yang diyakini membawa berkah. Ribuan warga Yogyakarta antusias mengikuti tradisi Grebek Syawal Keraton Yogyakarta Hadiningrat dengan berebut gunungan berisi hasil bumi. Tradisi budaya ini digelar dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah menurut penanggalan Keraton Yogyakarta. Sejak pagi, masyarakat telah memadati kawasan Keraton Yogyakarta Hadiningrat untuk menyaksikan prosesi arak-arakan 7 gunungan yang dikawal prajurit keraton. Gunungan ini berisi ubo-rampe berupa hasil bumi seperti kacang panjang, cabai, rengginang, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Ini mau dibuat apa ini, Bu? Simpan. Simpan. Kenapa disimpan? Buat ya disimpan aja. Simpan aja. Ya ada makna nih. Maknanya apa itu, Bu? Maksudnya? Katanya ada rezeki buat berkah ya. Ada berkah. Ini buat ngalam berkah. Oh, ngalam berkah? Ya. Supaya apa kok dapat? Supaya makmur berkahi. Berkahi. Ini kalau ditanam di sawah nanti tanahnya subur mitosnya. Oh, gitu. Selain ditanam nanti diapain aja nanti? Ditanam dalaman rumah. Biar rumahnya jadi berkah. Udah sering rebutan ini? Sering. Dapat apa aja ini? Kacang, cabai, sama ini kayak ketan. Ketan. Oke. Tadi sempat berebut, Mbak? Iya. Agak desa-desaan gitu? Desa-desakan. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol rasa syukur, tetapi juga mempererat hubungan antara keraton dan masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya Jawa yang telah berlangsung turun-temurun. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.